Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 16, Perjanjian Asa dengan Aram. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon, dan Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya.
Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah. Lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-16. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang mengandalkan diri sendiri, akibatnya menuai kehancuran. Alkitab mengatakan bahwa selama Asa mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati, maka Tuhan mengaruniakan keamanan dan ketentraman atas negerinya. Tidaklah ada perang sampai pada tahun ke-35 dari pemerintahan Asa. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 19. Namun, apa yang terjadi kemudian? Setelah kesesakan itu berlalu, Raja Asa mulai kembali berubah sikap. Ia tidak lagi berpaut kepada Tuhan dan mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak lagi meminta Tuhan untuk setiap keputusan. Ketika sedang memecahkan masalah yang berat, seperti melawan Baesa Raja Israel, Asa tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan seperti yang dilakukan sebelumnya. Ia mulai menggunakan akal pikirannya sendiri, lalu mencari pertolongan kepada dunia dan berharap kepada manusia, yaitu meminta pertolongan kepada Raja Aram. Demi beroleh bantuan, Asa rela mempersembahkan harta benda yang ada di dalam bait Tuhan. Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini, kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel. Minta ia undur daripadaku." Terang besar Alkitab 2 Tawarik 16 ayat 2-3. Akibat melakukan kebodohan ini, Raja Asa harus menanggung akibatnya. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Terang besar Alkitab 2 Tawarik 16 ayat 7 dan ayatnya yang ke-9. Sejak saat itu, ketentraman dan keamanan semakin jauh dari negeri Yehuda, dan pada tahun yang ke-39 dari pemerintahannya, Asa menderita sakit yang semakin hari semakin parah. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 6 ayat 12. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi Asa untuk bertobat. Namun dalam kondisi yang sudah sedemikian pun, ia tetap saja tidak mau bertobat. Malahan, ia mencari pertolongan kepada tabib-tabib dan bukan mencari pertolongan Tuhan. Saudara dan saudariku, janganlah sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri jika tidak ingin hancur. Terang besar Alkitab Yeremia 17 ayat 5-6 mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun, bagi mereka yang setia dan yang hidupnya digantungkan pada Tuhan, ada janji berkat. Terang besar Alkitab Yeremia 17 ayat 7-8 dan ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan rohani kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.